Ya teman-teman, kami dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dari kelompok 2, saya Tasilvia Sernamwal dan teman-teman saya Dewi Trismawati, Abi Yusilawane, Karmila Solisa, dan Abdul Akif Sikdewa. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem parkir otomatis dengan menggunakan model waterfall. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model waterfall dan tahap-tahapnya seperti apa saja. Model waterfall ini sebenarnya adalah model yang paling banyak dipakai dalam SE, di mana model ini menggunakan pendekatan secara sistematis mulai dari tingkat kebutuhan sistem, kemudian ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan verification, dan juga maintenance. Kenapa disebut dengan waterfall? Karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya dari tahap sebelumnya, sehingga semua tahap dapat berjalan secara berurutan. Kemudian di sini ada tahap-tahap. Di sini saya akan menjelaskan satu demi satu apa saja tahap-tahapnya. Yang pertama, requirement. Requirement adalah tahap di mana sistem yang sudah dibuat akan dianalisa apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan dari sumber-sumber yang dianalisis. Kemudian yang kedua ada desain. Pada tahap ini, sistem akan didesain dan gambaran tentang bagaimana proses dan tampilan dari sistem yang sudah dibuat secara keseluruhan dan spesifik. Kemudian yang ketiga ada implementation. Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap sistem yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, integration dan testing. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dari sistem tersebut guna untuk mengetahui apakah desain dari sistem tersebut sudah sesuai atau masih ada kesalahan. Kemudian yang kelima ada operation dan maintenance. Tahap ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Pada tahap ini, sistem yang sudah jadi akan siap dioperasikan oleh pengguna. Selain dioperasikan, di samping itu juga akan dilakukan pemeliharaan secara berkala guna untuk menjaga kelangsungan dari sistem ini. Kemudian teman-teman, di sini kita akan masuk pada perancangan sistem. Dalam perancangan sistem sendiri kita menggunakan beberapa bentuk diagram. Di antaranya ada use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kita masuk yang pertama, use case diagram. Jadi use case diagram ini ada memiliki 3 aktor yang berperan, yaitu ada aktor pengendara, kemudian kamera digital, kemudian operator parkir. Di sini yang sangat berperan penting adalah aktor pengendara. Oke, dari aktor pengendara akan menekan tombol, kemudian aktor kamera digital akan memberikan karcis, lalu kemudian aktor pengendara akan mengambil karcis. Setelah itu dia akan memparkirkan kendaraannya dan kemudian memberikan karcis kepada operator parkir. Setelah itu, operator parkir akan mengecek dan memberikan tarif. Setelah itu, aktor pengendara akan membayar tagihannya. Jadi teman-teman, di situ ada tanda anak panah yang akan mempermudah teman-teman untuk lebih mengerti bagaimana alur dari use case diagram itu sendiri. Ya teman-teman, kemudian kita akan masuk di kelas diagram. Di sini di kelas diagram ada kamera digital plus komputer, kendaraan, palang, operator mesin kasir, kemudian ada karcis. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Untuk kamera digital plus komputer, di sini atributnya adalah cek nomor kendaraan, kemudian tugasnya untuk mengambil gambar dan input data ke komputer. Begitu juga untuk kendaraan, palang, operator dan mesin kasir, dan juga karcis. Untuk semua kelas-kelas ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar sudah kami jelaskan di situ, tinggal teman-teman baca. Jadi teman-teman, untuk kelas diagram ini sendiri itu ada 3 area pokok yang situ teman-teman bisa lihat, ada nama, atribut, dan juga operasi. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah, di mana tanda panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir proses. Di sini kita bisa lihat yaitu status awalnya dari masuk tempat parkir, kemudian berlanjut ke aktivitas pemotretan plat nomor kendaraan, kemudian cetak karcis, parkir, keluar parkir, pemotretan plat nomor, pengecekan plat nomor, dan pengecekan karcis parkir. hingga sampai
ke status akhirnya. Kemudian yang terakhir ada sequence diagram, yang mana sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau sistem berinteraksi satu sama lain. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek dan juga interaksi antara objek. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada sequence diagram. Yang pertama ada objek. Objek adalah kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Yang kedua ini ada activation boxer, yaitu komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga ada aktor. Aktor adalah komponen yang mewakili pengguna yang sedang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada lifeline. Lifeline adalah komponen berbentuk garis putus-putus. Biasanya memuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi menggambarkan aktivitas dari objek. Dan yang terakhir yaitu ada message. Message adalah sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek dan sebaliknya, antara objek dengan objek. Dalam sistem parkir otomatis yang kelompok kami buat, di dalam sequence diagram ini bisa dilihat aktornya yaitu pengendara. Kemudian objeknya ada kendaraan, tekan tombol, ambil karcis, kamera digital, database, parkir, operator parkir, dan keluar. Kemudian aktivitasnya bisa kita lihat sudah diberi tanda di situ dari yang pertama pengendara mengendarai kendaraan, kemudian yang kedua pengendara menekan tombol, yang ketiga kamera digital mengambil nomor kendaraan, dan yang keempat menyimpan dan data kendaraan ke database, kemudian 5 mesin mengeluarkan karcis, yang keenam pengendara mengambil karcis dan parkir, dan yang ketujuh operator cek data kendaraan dan tarif, kemudian yang terakhir pengendara bayar tagihan dan keluar area parkir. Demikianlah penjelasan dari sistem yang telah dibuat oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.